Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para sahabat-sahabat yang melihat video ini, anak-anak maupun sudah dewasa. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman Edgar Dale, mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ibnu Mutakin, MPD. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Munafid Maulana. NIM saya 202210001236. Saya kuliah di IAI Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Next. Baik, sekarang kita pada pembahasan pertama, teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Pemikiran Edgar Dale tentang kerucut pengalaman dalam kurung count of experience ini merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Kerucut pengalaman Dale telah menyatukan teori pendidikan John Dewey dalam kurung salah satu tokoh aliran progresivisme dengan gagasan-gagasan dalam bidang psikologi yang tengah populer pada masa itu. Dale dalam kerucut pengalaman Dale dalam kurung Dale's count experience mengatakan hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung dalam kurung konkret. Kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui pendatiruan sampai ke lambang verbal dalam kurung posta. Dasar dari pengalaman kerucut Dale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Maksudnya seperti anak-anak taman kanak-kanak yang masih kecil dalam melakukan praktek menyiram bunga. Di sini anak belajar dengan memegang secara langsung itu seperti apa, kemudian menyiramkannya kepada bunga. Sekarang kita masuk pada 3 jenis media teori kerucut. 1. Media cetak. 2. Media elektronik. 3. Objek nyata. Yang pertama, media cetak. Bagi kebanyakan orang, istilah media cetak biasanya diartikan sebagai bahan yang diproduksi melalui percetakan profesional seperti buku, majalah, dan modul. Sekarang keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari media cetak ini di samping relatif murah pengadaannya, juga lebih mudah dalam penggunaannya, dalam arti tidak memerlukan peralatan khusus serta lebih luas dalam pengertian mudah digunakan, dibawa, atau dipindahkan. Kelemahan dari media ini terutama jika kurang dirancang dengan baik, cenderung untuk membosankan. Di samping itu, media ini kurang dapat memberikan suasana yang hidup bagi para murid. Yang kedua, media elektronik. Penggunaan media cetak dalam upaya pengajaran dewasa ini pula adanya perkembangan yang semakin pesat dalam penggunaan media elektronik. Macam media elektronik yaitu 1. Perangkat slide atau film bingkai, 2. Film stress, 3. Rekaman, 4. Overhead transparencies, 5. Video tape atau video kaset. Sekarang keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari media elektronik ini pada umumnya ialah dapat memberikan suasana yang lebih hidup, penampilannya lebih menarik, dan di samping itu dapat pula digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata. Kelemahan media ini terutama terletak dalam segi teknis dan juga biaya. Penggunaan media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu seperti listrik serta peralatan atau bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah diperoleh di tempat-tempat tertentu. Di samping itu, pengadaan maupun pemeliharaannya cenderung menuntut biaya yang mahal. Jadi kalau kita menggunakan media elektronik itu harus mempersiapkan biaya yang agak mahal untuk mencapai hasil yang lebih bagus dan lebih maksimal ya. Next. Nah, sekarang kita sampai pada objek nyata. Untuk mencapai hasil yang optimum dari proses belajar mengajar, salah satu hal yang sangat disarankan adalah digunakannya pula media yang bersifat langsung dalam bentuk objek nyata atau realita. Objek yang sesungguhnya akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu, misalnya berkebun. Melalui penggunaan objek nyata ini, kegiatan belajar mengajar dapat melibatkan semua indera siswa, terutama indera peraba.
Sekarang keuntungan dan kelemahan. 1. Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi nyata. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Kelemahan. 1. Membawa murid ke berbagai tempat di luar sekolah kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. Itu bisa beresiko. 2. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan kemungkinan kerusakan dalam menggunakannya. Jadi kelemahannya itu di biaya ya, tidak sedikit untuk melakukan objek nyata. 3. Tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang sebenarnya, seperti pembesaran, pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, sehingga pengajaran harus didukung pula dengan media lain. Jadi kalau kalian mau mengecek pada situs-situs web, bisa lihat di link ini ya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sedikit atau lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.